Halo, nama saya Nadia Intania dengan NPM 25110-500. Jadi, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir OOP saya, yaitu program simulasi kasir kedai kopi bernama Kedai Kopi Nusantara. Nah, jadi di sini saya sudah membuat projectnya, yaitu package-nya, yaitu Kedai Kopi Nusantara. Langsung saja kita buat yang pertama, yaitu adalah Java kelasnya. Di sini saya bikin kelas pertama, yaitu minuman. Jadi kelas minuman ini adalah kelas induk yang nanti akan mewakili konsep umum sebuah minuman di kedai. Lalu kita lanjut hapus saja bagian yang tidak penting. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan atribut-atribut yang dimiliki setiap minuman. Yang pertama kita buat private dulu. Private string nama minuman. Lalu private double harga dasar. Lalu private string untuk ukuran. Nah, jadi di sini ada 3 atribut, yaitu nama minuman, harga dasar, dan ukuran. Nah, di sini saya membuat private semua karena agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, ini namanya disebut konsep enkapsulasi. Sekarang saya akan bikin konstruktor pertama buat mengisi atribut-atribut ini. Lanjut, di sini saya public minuman, string nama minuman, double harga dasar. Kita buka kurung kawal. Nah, ini konstruktor pertama, metode yang otomatis jalan pas objek dibuat. Parameternya cuma nama dan harga dasar dulu. Nah, selanjutnya saya isi badan konstruktornya. Di sini saya isi menggunakan this nama minuman sama dengan nama ini. Kenapa memakai this? Agar bisa membedakan ya bagian nama minuman yang di sebelah kiri dan nama minuman yang di sebelah kanan, karena kita menggunakan nama yang sama. Mohon maaf. Harga dasar. Harga dasar. Nah, karena konstruktor ini tidak menerima ukuran, jadi saya set defaultnya jadi regular. Setelah ini saya akan menutup konstruktornya. Konstruktor pertama selesai, sekarang saya mau bikin konstruktor kedua yang bisa menerima ukuran secara manual. Jadi langsung saja menggunakan public minuman. Sama kayak di atas ya. String nama minuman, double harga dasar, string ukuran. Buka kurung kawal. Nah, ini konstruktor kedua dengan parameter tambahan, yaitu ukuran. Nama konstruktornya sama persis dengan yang tadi, cuma bedanya jumlah parameter. Jumlah parameter yang ada saat ini ada 3. Nah, inilah yang disebut overloading. Lalu saya isi lagi atribut yang sama dengan sebelumnya, yaitu this nama minuman, this harga dasar, lalu saya masukkan lagi untuk ukuran. Nah, kali ini ukurannya kita isi sesuai input, bukan default lagi ya. Konstruktor kedua selesai. Sekarang saya lanjut bikin metode mutator alias setter buat ketiga atributnya. Langsung saja di sini public void set
nama minuman, string nama minuman, buka kurung awal, lalu kita masukkan this nama minuman, nama minuman. Ini metode mutator buat ngubah nilai nama minuman dari luar kelas. Selanjutnya saya akan bikin mutator buat harga dasarnya. Langsung saja public void set ukuran, lalu string ukuran, buka kurung awal, lalu kita masukkan this ukuran sama dengan ukuran. Mutator buat ukuran selesai. 3 atribut sudah punya 3 mutator. Sekarang gantian saya bikin metode asesor alias getter buat ngambil nilainya. Langsung saja public string get nama minuman, buka kurung awal, return nama minuman. Ini asesor buat ngambil nilai nama minuman dari luar kelas. Selanjutnya asesor buat harga dasar. Public double get harga dasar kurung awal, return harga dasar. Asesor buat harga dasar selesai. Lanjut asesor terakhir yaitu buat ukuran. Langsung saja kita bikin public lagi. Public string get ukuran. Return ukuran. Asesor buat ukuran selesai. Karena atributnya private, jadi mutator dan asesor inilah satu-satunya jalan buat mengakses data dari luar. Sekarang saya bikin metode buat hitung harga. Di sini saya langsung ketikkan public double hitung harga. Return menggunakan harga dasar. Ini metode hitung harga masih sangat sederhana, cuma balikin harga dasar. Saya buat sengaja generik karena nanti di kelas turunannya akan saya timpa ulang dengan logika yang lebih kompleks. Istilahnya adalah overriding. Terakhir, buat kelas minuman ini saya bikin metode buat nampilin deskripsi minumannya, yaitu dengan public string deskripsi mohon maaf ada kesalahan. Return nama minuman plus tambah ukuran tambah tutup, lalu di sini kurang tambah string format buka kurung. Di sini aku ganti jadi diskon titik koma. Di sini hitung harga. Metode deskripsi ini menyusun teks berisi nama, ukuran, dan harga minuman.
File minuman sudah selesai, saya tutup flashnya. Sekarang saya pindah bikin file baru. Itu minuman kopi. Di sini saya akan menambahkan extend minuman. Nah, ini artinya kelas minuman kopi ini mewarisi semua atribut dan metode dari kelas minuman. Ini yang disebut sebagai inheritance. Selanjutnya, saya tambahkan atribut yang spesifik buat kopi. Lanjut, di sini menggunakan private integer label caffeine. Lalu private, di sini aku pakai boolean pakai gula aren. Nah, dua atribut baru ini, label kafein sama status pakai gula aren atau tidak. Sekarang saya bikin konstruktornya. Lanjut. Public minuman kopi, string nama minuman, double harga dasar, string ukuran, lalu integer label kafein, dan boolean pakai gula aren. Lalu kita buka kurung awal, kita enter. Nah, ini konstruktor minuman kopi, parameternya gabungan dari atribut induk ditambah dua atribut baru tadi. Selanjutnya saya isi badan konstruktornya. Di sini saya menggunakan super nama minuman, harga dasar, dan ukuran. Nah, maksud super yang ada di sini itu untuk memanggil konstruktor milik kelas minuman. Jadi, tiga atribut pertama itu otomatis keisi lewat sana. Dan saya akan membuat dua atribut yang dari kelas minuman kopi. Menggunakan this label kafein sama dengan label kafein. Lalu this pakai gula aren, pakai gula aren. Nah, dua atribut sisanya ini saya isi manual. Lalu sekarang saya tutup konstruktornya dan lanjut bikin asesor dan mutator buat dua atribut baru. Lanjut, di sini kita ketikkan public integer get label kafein. Kita buka kurung awal, kita enter. Lalu return label kafein. Asesor label kafeinnya selesai. Sekarang saya bikin mutatornya juga. Jadi di sini langsung aja public. Kita bikin asesornya. Lagi void set label kafein. Kita isi integer label kafein, buka kurung, lalu kita isi dengan this label kafein sama dengan label kafein. Lanjut, sekarang saya bikin asesornya buat status gula aren. Karena tipenya boolean, maka konvensi penamaannya pakai is, bukan get. Jadi langsung aja di sini public boolean is, bukan get ya teman-teman. Pakai gula aren. Kita buka kurung. Di sini kita return pakai gula aren.
Selesai, lalu kita terakhir akan buat mutatornya juga untuk pakai gula aren. Jadi di sini menggunakan public lagi, public void set pakai gula aren, buka kurung awal, lalu kita isi menggunakan this sama dengan this pakai gula aren sama dengan pakai gula aren. Mutator selesai, lengkap sudah enkapsulasi buat dua atribut baru ini. Sekarang bagian paling penting, saya mau menimpa ulang metode hitung harga yang tadi ada di kelas induk. Langsung saja kita tekan public double hitung harga, buka kurung awal, lalu double harga sama dengan get harga dasar. Nah, di sini kan muncul tanda seru seperti ini dan ada tanda panah. Kalian klik aja lalu klik add override. Saya pakai notasi override buat nunjukin saya lagi menimpa ulang metode dari kelas induk. Saya ambil dulu harga dasarnya lewat asesor. Nah, selanjutnya saya bikin logika untuk menambahin harga sesuai ukuran gelas. Jadi di sini saya menggunakan switch get ukuran, buka kurung awal, mohon maaf salah, switch di sini cash kelar, harganya saya tambahkan 5.000. Nah, saya pakai switch ini buat ngecek ukurannya. Ini contoh seleksi. Kalau ukurannya large, maka harganya saya tambah 5.000. Sekarang saya akan menambahin cash buat ukuran jumbo. Di sini kita break terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan cash jumbo. Lalu untuk harganya kita naikkan sebesar 9.000. Nah, jadi kalau jumbo itu akan menambah harga 9.000. Lalu sekarang saya tutup switchnya dengan cash default. Jadi kita break dulu, lalu default, break lagi. Nah, kalau selain itu alias regular itu tidak ada tambahan biaya sama sekali, maka switchnya sudah lengkap. Selanjutnya saya cek soal gula aren. If pakai gula aren. Di sini harga saya tambahkan 3.000. Nah, ini seleksi lagi pakai if. Kalau pesanannya pakai gula aren, maka harga ditambah lagi 3.000. Lalu sekarang saya kembalikan lagi hasil akhirnya, yaitu menggunakan return harga. Return harga, lalu kita tutup kembali. Mohon maaf ada kesalahan. Ini kita pakai tik. Nah, harga akhirnya dikembalikan. Metode ini sekarang jauh lebih kompleks dibanding versi di kelas induk. Itulah gunanya overriding. Selanjutnya saya override metode deskripsi juga. Jadi di sini saya tambahkan public string deskripsi
strip. Di sini kita tambahkan operate. Nah, ini operate method deskripsi tanpa parameter, tapi isinya cuma memanggil versi lain dari metode yang sama dengan parameter tanda strip. Nah, sekarang saya bikin versi lain metode deskripsi itu yang bisa menerima catatan. Di sini aku ketikkan public string deskripsi. Lalu aku masukkan di sini string catatan. Nah, ini dia metode deskripsi versi kedua dengan parameter catatan. Nama metodenya sama, tapi parameternya beda. Ini disebut overloading. Saya mulai susun teks infonya, selanjutnya saya tambahin info, label, kafein, dan gula aren. Info, label, kafein, kita tambah lalu info pakai gula aren. Tidak. Nah, saya tambahkan di sini info label kafein sama status gula pakai Ternary operator atau singkatan dari if else. Sekarang saya cek apakah ada catatan tambahan yang perlu ditampilkan. Jadi di sini saya menggunakan if catatan request. Saya menggunakan strip. Lalu buka kurung kurawal, info, catatan, kita tambahkan lagi catatan. Kalau catatannya bukan tanda strip, berarti ada catatan beneran. Jadi saya tambahkan ke infonya. Lalu terakhir, saya kembalikan info lengkapnya menggunakan return info. Lalu kita tutup kurung kurawal. Nah, jadi di sini info lengkapnya sudah dikembalikan. Jadi untuk kelas minuman kopi ini sudah selesai. Jadi di sini ini sudah saya tunjukkan tentang inheritance, overriding, dan overloading sekaligus. Sekarang saya pindah bikin kelas yaitu pesanan, buat nyatet pesanan pelanggan. Jadi di sini langsung saja aku buat file Java class yaitu pesanan. Kita hapus lagi yang bagian tidak perlu. Nah, di kelas ketiga pesanan ini, kelas ini berbeda. Dia tidak mewarisi apa-apa, tapi nanti bakal menyimpan objek dari kelas lain di dalamnya. Saya mulai dengan dua atribut pelanggan. Jadi di sini aku tambahkan dulu private string nama pelanggan, lalu private string kategori pelanggan.
Nah, selanjutnya saya akan menambahin atribut buat minuman dan jumlahnya. Lalu di sini private minuman kopi, minuman, lalu private integer jumlah. Perhatikan atribut minuman. Tipe datanya yaitu minuman kopi. Nah, jadi satu objek pesanan di dalamnya menyimpan satu objek minuman kopi. Ada juga atribut jumlah pesanan. Sekarang saya bikin konstruktornya. Nama pelanggan sama dengan nama pelanggan. Konstruktornya menerima 4 parameter sesuai 4 atribut yang tadi saya buat. Nah, selanjutnya saya isi sisa atributnya. Di sini saya menggunakan this lagi, kategori pelanggan, Nah, sisa atributnya sudah diisi, jadi konstruktor ini selesai. Sekarang saya bikin asesor buat tiap atribut, dimulai dari nama pelanggan. Sini aku bikin public string, lalu get nama pelanggan, lalu return nama pelanggan. Lanjut, asesor nama pelanggannya sudah selesai. Lanjut kita akan membuat asesor kategori pelanggan, yaitu public string get kategori pelanggan, lalu return kategori pelanggan. Asesor kategori pelanggan selesai. Sekarang kita akan buat asesor untuk ngambil objek minumannya. Jadi di sini public lagi minuman kopi, ya, minuman. Lalu kita buka formula return minuman. Asesor minuman selesai. Lalu lanjut kita bikin lagi untuk asesor jumlah pesanan. Sini public integer get jumlah, lalu kurung return. Asesor jumlah selesai. Saya juga akan kasih satu mutator buat ubah jumlah pesanan kalau perlu. Jadi di sini public void set jumlah, lalu integer jumlah. Buka kurung awal, kurung awal, lalu kita masukkan is jumlah sama dengan jumlah. Mutator selesai. Sekarang bagian penting. Saya bikin metode buat nentuin diskon berdasarkan kategori pelanggan. Jadi di sini bikin lagi public double get diskon persen. Maaf. Diskon persen. Lalu if kategori
ini metode get diskon persen, saya pakai if else buat nentuin diskon berdasarkan kategori pelanggan. Kalau VIP, diskonnya adalah 15%. Nah, lalu lanjut, saya akan cek kategori member. Else if kategori pelanggan cash, di sini member. Diskonnya 0,8, jadi 8%. Lalu kita bikin else. Nah, jadi selain itu alias kategori umum tidak dapat diskon sama sekali. Nah, jadi di sini kita bikin lagi returnnya 0,0. Ini adalah contoh seleksi bertingkat. Terakhir, untuk kelas ini saya akan bikin metode buat hitung total harga dengan cara yaitu public, di sini ya, public double get total harga double sub total sama dengan minuman hitung harga dikalikan dengan jumlah, lalu return sub total sama dengan dikurang dengan sub total dikalikan get diskon persen. Nah, pada metode get total harga ini saya memanggil minuman hitung harga. Nah, ingat, ini otomatis manggil versi yang sudah dioperate di minuman kopi, di kelas minuman kopi. Jadi subtotal itu dikalikan dengan jumlah, lalu dikurang diskon. Jadi untuk kelas pesanan sudah selesai. Sekarang saya akan membuat kelas terakhir, yaitu adalah kedai kopi main, yang bakal menjalankan semuanya. Jadi ini kita save dulu, kita bikin lagi kedai kopi main. Biasa kita hapus dulu. Nah, untuk kelas utama kedai kopi main ini saya import scanner dulu buat nerima input dari keyboard nanti. Jadi untuk itu saya klik dulu, kita ketikkan import Java File scanner. Lalu selanjutnya saya akan bikin metode mainnya. Di sini saya menggunakan PSPM. Lalu scanner. Kita buat objeknya dulu ya. Scanner. System in. Jadi ini metode main titik awal program dijalankan. Di sini saya bikin objek scanner buat baca input user. Ini contoh input output sederhana. Sekarang saya bikin array buat nampung pesanan-pesanan. Jadi di sini langsung integer jumlah pesanan, misalnya 3. Lalu pesanan daftar pesanan. Saya bikin array-nya bernama daftar pesanan. Isinya bisa menampung 3 objek pesanan. Ini konsep array. Selanjutnya saya cetak judul programnya menggunakan sistem kasir kedai kopi Nusantara. Judul programnya sudah dicetak. Sekarang saya bikin perulangan buat minta input pesanan sebanyak 3 kali. Jadi di sini for
ini adalah pengulangan for. Jadi bakal jalan 3 kali sesuai jumlah pesanan. 1 putaran buat 1 pesanan. Selanjutnya saya bungkus proses input dengan blok try buat jaga-jaga kalau ada error. Di sini try. Ini biar kalau ada error nanti bisa ditangkap tanpa bikin program crash. Mulai minta input nama pelanggan. Nah, selanjutnya saya minta input kategori. Umum, member, atau VIP. Kategori scanner next. Input kategori pelanggan sudah diminta. Sekarang saya minta input nama minuman sama seperti di atas. So nama minuman. Lalu selanjutnya saya akan menginput ukuran gelasnya. So, ukuran regular atau large atau jumbo. Lalu string ukuran scanner next line. Lalu selanjutnya saya minta input label KPI-nya. Label KPI 1 sampai 5. Integer label sama dengan integer scanner next line. Nah, input label KPI ini saya ubah dari teks jadi angka pakai integer persen integer. Kalau usernya masukin huruf di sini nanti bakal error. Tapi sudah saya antisipasi di bagian charge nanti. Selanjutnya saya validasi labelnya harus di rentang 1 sampai 5. Di sini if label kurang dari 1 label lebih dari 5. Saya cek manual, kalau labelnya di luar 1 sampai 5, saya lempar error sendiri menggunakan throw. Ini bagian dari error handling. Sekarang saya minta input status gula aren. Menggunakan source, lalu pakai gula aren.
Terus Google Aren saya cek apakah user ngetik Y, hasilnya langsung jadi boolean. Selanjutnya saya minta input jumlah pesanan. So, jumlah pesanan. Lalu di sini menggunakan integer, jumlah sama dengan integer per jumlah pesanan diubah juga menjadi angka. Sekarang saya validasi jumlahnya harus lebih dari 0. Di sini menggunakan if jumlah 0. Kalau jumlahnya 0 atau negatif, maka saya akan lempar error manual juga. Semua input sudah lengkap dan tervalidasi. Sekarang saya rakit jadi objek. Jadi di sini minuman kopi, new minuman kopi, nama minuman, lalu ukurannya level dan bulan karya. Lalu di sini daftar pesanan jadi new pesanan, nama, kategori, kopi, dan jumlah. Pertama, bikin objek minuman kopi, lalu bikin objek lagi pesanan yang membungkus minuman tadi. Terus disimpan ke array di posisi ke I. Kata kunci new di sini nandain saya lagi bikin objek baru. Selanjutnya saya cetak pesan sukses dan mulai bagian chat. Sini saya munculkan lagi pesanan berhasil dicatat. Lalu di sini batch number, format, exception. Kalau semua proses tadi lancar, saya cetak pesan sukses. Sekarang mulai blok chat pertama, buat nangkap error kalau usernya masukin huruf padahal statusnya angka. Selanjutnya saya isi apa yang terjadi kalau error itu muncul. Jadi di sini saya ketikkan input angka tidak valid, pesanan ini dilewati. Lalu di sini daftar pesanan dari I. Dan di sini buat lagi illegal argument exception. Nah, kalau error itu kejadian, saya kasih tahu usernya dan pesanan itu saya set jadi 0 alias dianggap gagal. Nah, sekarang buat nangkap error yang saya lempar sendiri tadi soal level KPI dan jumlah pesanan. Lalu
Lalu di sini saya buatkan lagi search and stroke pembayaran. Lalu di sini double total semua sama dengan 0. Input 0. Nah, jadi judul struk itu dicetak dan saya siapkan variabel buat nyimpan total semua pesanan. Selanjutnya saya bikin perulangan buat nampilin isi array-nya satu-satu. For integer i sama dengan 0, i kurang dari daftar pesanan next. Lalu i plus plus kita buka kurung pesanan p daftar pesanan i. Perulangan lagi, kali ini buat looping ke seluruh isi array daftar pesanan dan nampilin satu-satu. Selanjutnya saya cek dulu kalau pesanannya 0. Jadi di sini saya masukkan lagi if p 0 should i tambah 1. Lalu kita tambahkan pesanan dibatalkan. Lalu continue. Nah, kalau isinya 0 berarti pesanan itu gagal. Saya tampilin keterangan dibatalkan dan langsung continue ke pesanan berikutnya, tidak diproses lebih lanjut. Kalau lolos dari pengecekan ini, saya lanjut tampilkan detail pesanannya. Di sini i ditambah 1, lalu kita tambahkan lagi get nama pelanggan, lalu kita tambahkan ini ketik 2. Kita tambahkan lagi get kategori pelanggan, dan terakhir kita tambahkan nah seperti ini. Lalu lanjut lagi kita tambahkan get minuman, lalu deskripsi untuk get jumlah gelas. Saya tampilkan nama dan kategori pelanggan, lalu deskripsi minumannya. Ini memanggil metode deskripsi versi overload yang tadi kita buat dengan catatan jumlah gelasnya. Selanjutnya di sini saya akan tampilkan diskon dan total harga. Diskon ditambah integer get diskon persen, lalu kita kalikan 100 dan kita tambahkan lalu
persentase diskon dan total harga akhirnya sudah ditampilkan. Sekarang saya tambahkan total pesanan ini ke akumulasi total semua. Jadi di sini kita hapus parameternya, kita hapus aja total semua, get total harga, lalu kita tutup. Nah, saya kasih baris kosong biar rapi. Terus total pesanan ini ditambahkan ke total semua. Struk selesai, terakhir saya tampilkan total keseluruhan dan tutup program, yaitu dengan total semua pesanan, lalu kita tambahkan string format diskon titik koma 0f lalu koma total semua aja di sini scanner close. Total keseluruhan dari semua pesanan ditampilkan. Lalu saya tutup scanner biar resource-nya dilepas dengan benar. Program selesai ditulis, sekarang saya coba compile dan jalankan. Maaf, kita tampilkan dulu ya. Kita run. Nah, kita contoh nama pelanggannya Nadia. Kategorinya misalnya member. Lalu nama minumannya misalnya matcha, ukurannya aku yang large, level kafeinnya aku 2, pakai gula aren ya, jumlah pesanan 1. Nah di sini akan pesanan berhasil dicatat, lalu akan menampilkan pesanan kedua lagi, yaitu misalnya nama pelanggannya misalnya Nisa, kategorinya VIP, lalu nama minumannya latte, ukurannya jumbo. Nah, untuk level kafein kita coba dulu menggunakan string ya, 1. Nah, maka akan muncul input angka tidak valid, pesanan ini dilewati. Maka pesanan kedua itu akan dilewati dan langsung lanjut ke pesanan ketiga. Jadi di sini aku masukkan lagi misalnya Anto, kategorinya umum, minumannya misalnya americano, lalu untuk ukurannya di sini jumbo. Nah di sini aku masukkan misalnya kafeinnya 2. Untuk gula aren misalnya 0. Jumlah pesanan di sini aku masukkan 4. Nah maka di sini akan muncul ya struk pembayaran. Yang pertama yaitu Nadia dengan member, lalu di sini ada matcha large dengan harganya 26.000. Untuk level kafeinnya itu ada di 2/5. Gula arennya menggunakan gula aren, dan untuk catatannya untuk 1 gelas. Nah, karena ini member jadi ada diskon 8%. Jadi untuk totalnya adalah 23.920. Lalu untuk total semua pesanan, nah untuk pesanan nomor 2 itu dibatalkan karena untuk penginputannya salah ya teman-teman. Harusnya untuk levelnya itu adalah 1 sampai 2 integer, tapi sebelumnya saya masukkan string, jadi pesanan itu akan dibatalkan otomatis. Untuk yang ketiga itu ada Anto, yaitu umum, memesan americano jumbo dengan harga 27.000 dengan level kafeinnya adalah 2/5. Untuk gula arennya dia tidak menggunakan gula aren, lalu catatannya untuk 4 gelas. Nah, untuk diskonnya karena ini umum jadi tidak ada diskon, jadi di sini 0. Untuk totalnya adalah 108.000. Lalu total semua pesanan adalah kita jumlahkan semuanya dengan menambahkan pesanan pertama dan pesanan ketiga, yaitu adalah 131.920. Nah, seperti itu tugas untuk kedai kopi Nusantara yang saya buat. Jika ada salah dalam pembuatan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.